Babak 86, tamparan dan hak untuk memilih namun, dokter itu diam-diam menghela nafas. Luka tembaknya tidak serius, tapi lukanya cukup parah. Bagi orang biasa, itu akan rumit, tetapi bukan masalah besar. Namun, bagi seorang detektif, itu berarti mereka mungkin harus pensiun dini. Saat dokter merawatnya, Luke berkata, ada seorang anak SMA di seberang danau. Orang-orang cabul itu menembaknya dengan banyak panah di perut dan lengannya. Aku akan membawamu padanya. Kapten agen FBI mengerutkan kening. Kamu sebaiknya tidak bergerak dengan lukamu. Orang-orang kita akan membawa dokter ke sana. Luke berpikir sejenak dan mengangguk. Baiklah, aku akan tinggal di sini. Anda harus sangat berhati-hati. Monster-monster itu terlalu berbahaya. Kapten bergumam dalam hati, Anda hanya seorang perwira polisi kecil. Apakah Anda pikir Anda sendiri lebih baik daripada 4 agen FBI? Tapi Kapten tidak mengatakan apa-apa dengan keras. Lagi pula, Luke adalah orang yang paling banyak berkontribusi dalam kasus ini, dan dia seharusnya tidak terlalu keras padanya. 4 agen pergi dengan seorang dokter. 10 menit kemudian, mereka kembali dengan Bobby yang tidak sadarkan diri. Dokter hanya berkata, dia cukup beruntung. Pembuluh darah dan organ vitalnya tidak robek. Tanda-tanda vitalnya stabil. Dia hanya pingsan karena shock. Jack Johnson, kapten agen FBI, berdiskusi sejenak dengan mereka, lalu berkata, kami akan mencari 3 wanita lainnya. Anda dapat kembali dengan helikopter terlebih dahulu. Petik 2. Lukas mengerutkan kening. Ini bukan tempat terbaik untuk pertempuran, kan? Sambil tersenyum, Jack mengambil sebuah barang dan berkata, penglihatan malam. Kemudian, dia mengeluarkan kaleng kecil dari rompi taktisnya. Granat kilat. Dia meraih kaleng lain. Granat gas air mata. Akhirnya, dia mengangkat barang di tangannya. Pernapasan. Luke dibuat terdiam. Peralatan mereka jauh lebih praktis daripada pistol dan pisaunya. Gas air mata dan granat flash, khususnya, adalah senjata fatal yang tak terbantahkan di gua yang gelap. Berpikir sejenak, Luke menggambarkan monster yang baru saja dia temui, dengan fokus pada kelincahan mereka dan bagaimana mereka menyerang. Dia tidak membual, tetapi memberitahu Kapten Jack betapa berbahayanya monster itu dari pengalamannya sendiri. Jack mengangguk dengan sungguh-sungguh. Mengerti. Aku akan masuk dengan 3 agen. Lukas menggelengkan kepalanya. Saya pikir Anda harus lebih berhati-hati. Anda memiliki senjata canggih, tetapi 20 dari mereka mengejar kami sekarang. Anda lebih baik masuk bersama, atau tidak sama sekali, dan menunggu bala bantuan. Petik 2. Setelah ragu-ragu sebentar, Jack menggelengkan kepalanya. Saya akan masuk dengan 5 agen. 2 dari mereka akan tinggal di sini untuk melindungimu. Lukas tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak yakin apa yang dipikirkan Jack. Mungkin dia mencoba mencuri pujian, mungkin dia berharap untuk menyelidiki monster, atau mungkin dia punya alasan lain, tapi itu bukan tempat Luke untuk menyuruhnya. Hanya demi Thomas, Jack mendengarkannya sejauh ini. Lukas hanya bisa mengangguk. Baiklah, aku akan menunggumu di sini. Setengah jam kemudian, Jack dan timnya kembali. Banyak dari mereka berbau mengerikan. Luke buru-buru menjauh dari mereka. Dia tidak yakin apakah cairan tubuh hitam kemerahan monster itu membawa virus atau kuman. Juga, itu terlalu bau. Seolah-olah agen ini baru saja merangkak keluar dari selokan. Tapi tidak satupun dari mereka yang hilang atau terluka parah. Jack tidak terlihat baik. Jelas, pertempuran melawan monster tidak berjalan sesuai rencana. Luke tentu saja tidak akan menunjukkan hal itu. Dia telah memperingatkan orang itu, tetapi orang itu tidak menerimanya. Apa yang bisa dia katakan sekarang? Hei, lihat, kau seharusnya mendengarkanku. Dia akan menjadi idiot jika dia mengatakan itu. Ketiga wanita itu terlihat jauh lebih baik. Jelas, mereka telah dilindungi dan tidak terlibat dalam pertempuran. Tiba-tiba, Brenda menyerang mereka, berteriak, "Ah, Betech, kamu meninggalkan kami. Saya akan membunuh kamu." Dia berteriak pada Selina. Luke menatapnya dengan dingin, tetapi Selina tidak menunjukkan reaksi ketika Brenda berlari ke arahnya dengan tangan terangkat. Luke bergerak untuk melangkah di antara mereka. Tangan Brenda memukul dada Luke. Luke menatapnya dengan tenang dan bertanya, "Bisakah kamu kembali sekarang?" Bingung sejenak, Brenda berteriak, "Kenapa? Kenapa dia meninggalkan kita?" Lukas tertawa. "Karena dia tidak bisa dan dia tidak berkewajiban untuk menyelamatkanmu. Jika dia bisa menyelamatkanmu, dia tidak akan tertangkap sejak awal, kan?" Brenda menangis, "Pembohong. Anda pembohong. Aku akan membunuhmu." Dia melambaikan tangannya dan hendak mencakar wajah Luke.
Pak, Brenda ditampar dan dia jatuh ke tanah. Dia benar-benar bingung. Apa yang sedang terjadi? Kepalaku pusing sekali. Luke, di sisi lain, menyeret Selina pergi dan bertanya dengan suara rendah, mengapa kamu tidak menghindar? Selina ragu-ragu. Aku memang meninggalkan mereka. Luke menyeringai dan menggoyangkan jarinya di wajah wanita itu. Tidak, aku yang meninggalkan mereka, bukan kamu. Anda adalah rekan saya yang saya selamatkan, bukan petugas yang pergi untuk menyelamatkan mereka, kan? Selina tercengang. Hah? Luke berkata dengan acuh tak acuh, saya adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk memilih siapa yang harus diselamatkan. Anda tidak bisa memilih sama sekali. Jadi, apakah Anda bertanggung jawab untuk meninggalkannya? Bagaimana Anda bersalah? Haruskah Anda menyerah padanya hanya karena dia bodoh? Selina tenggelam dalam pikirannya. Jika suatu hari, kamu harus memilih antara membantu dua orang asing dan membantuku, siapa yang akan kamu pilih? Tanya Lukas. Kamu, jawab Selina tanpa ragu-ragu. Lukas membuka tangannya. Betul sekali. Jika itu terjadi, saya sama sekali tidak akan merasa bersalah terhadap kedua orang asing itu, karena itu adalah keputusan pasangan saya. Saya tidak ingin dia merasa bahwa keputusannya salah. Selina menunduk dan berkata, maaf. Luke berkata, tidak perlu untuk itu. Ingatlah untuk membalasnya jika lain kali ada orang yang menyentuhmu. Tidak seperti dia, Selina tidak memiliki sistem yang membatasi dirinya, dan dia tidak harus mempertimbangkan untung dan rugi sepanjang waktu. Bab 87, kembalilah saat Anda bersih. Kegilaan singkat Brenda mereda setelah Luke menamparnya, dan dia mengempis seperti boneka karet. Pada akhirnya, ibunya yang menariknya kembali. Asal jelas jauh lebih berpikiran jernih dan lebih bijaksana daripada putrinya. Dia telah melihat orang-orang yang disiksa Luke. Kaki mereka telah hancur, dan siapapun yang bangun tidak bisa berhenti berteriak kesakitan. Jeritan merekalah yang menarik monster-monster mengerikan itu. Pada akhirnya, orang-orang yang berteriak itu terbunuh, dan dia telah diculik dari mobil dan dibawa ke gua bawah tanah. Dia juga belajar dari putranya yang baru saja bangun bahwa Luke yang menyelamatkannya. Putrinya telah mempermalukan dirinya sendiri. Luke telah menyelamatkannya dan putranya. Siapa yang tahu jika dia dan Brenda bisa melarikan diri dari gua hidup-hidup tanpa bantuan Luke. Jelas juga Luke yang memanggil agen-agen FBI. Hanya gadis egois seperti Brenda yang akan mengabaikannya. Setelah para wanita diselamatkan, Luke dan Selina naik ke helikopter penyelamat. Jack telah kembali dari gua, yang menunjukkan bahwa hanya ada beberapa monster yang tersisa di dalamnya. Luke dan Selina tidak perlu tinggal di sini. Ibu dan anak-anaknya, serta serif lokal Wolf Kyle, naik helikopter FBI. Kedua detektif Houston harus tinggal di sini untuk mengumpulkan bukti ketika mereka mulai bertengkar dengan Wolf Kyle nanti. Bagaimanapun, Luke telah menurunkan serif dan wakil serif mereka, jadi itu akan merepotkan, apapun yang terjadi. Helikopter lepas landas ke Houston. Di helikopter, tatapan Selina beralih dari helikopter FBI ke Luke. Sesaat kemudian, dia memeluk Luke dan mencium pipinya. Terima kasih. Lukas mendengus. Apakah ini cara Anda berterima kasih kepada seseorang yang menyelamatkan hidup Anda? Orang lain akan membeli makan malam penyelamat mereka selama 1,5 tahun. Selina dengan cepat menolak. Saya tidak punya uang. Selain itu, aku tidak berterima kasih padamu karena telah menyelamatkanku. Luke merasa itu aneh. Lalu untuk apa kau berterima kasih padaku? Selina berkata, karena menghentikannya menamparku, tentu saja. Lukas mengangguk. Selina berkata, setelah penjelasan Anda, saya juga berpikir bahwa tidak ada gunanya ditampar, saya akan terlalu marah untuk tidur di malam hari jika saya benar-benar dipukul. Petik 2. Luke diam-diam tertawa. Apakah Anda tidak tahu apa suara tidur Anda? Mereka menggerakkan Anda seperti anak babi, tetapi Anda tidak pernah bangun. Jadi, terima kasih. Selina menutup matanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Luke terdiam sejenak. Dia tersenyum dan menatap langit malam. Pilot helikopter diam-diam mengeluh, apa yang terjadi? Bukankah seharusnya kalian saling berciuman setelah selamat dari bencana? Apa gunanya hanya mencium pipi? Para dokter dan perawat membawa Luke pergi begitu helikopter penyelamat mendarat di rumah sakit. Selina dalam kondisi yang lebih baik. Seorang dokter wanita mengajukan pertanyaan dan merawat goresan di tubuhnya. Kemudian, dia diizinkan pergi. Selina tidak berencana untuk pergi kemanapun. Selain itu, dia hampir tidak mengenakan apa-apa, bahkan pakaian dan sepatu yang dia kenakan berasal dari para penculiknya. Luke segera dikirim ke ruang operasi. Dia tidak keluar sampai beberapa jam kemudian. Dia agak terkejut melihat Selina.
Mari kita bicara di lingkunganku. Dokter berkata tanpa daya, kamu harus lebih sedikit bicara dan lebih banyak istirahat. Luke hanya bisa menutup mulutnya. Untuk beristirahat, dia harus membuat pengaturan untuk Selina, atau dia tidak akan pernah meninggalkan rumah sakit. Dokter mengingatkannya akan beberapa hal, dan kemudian meninggalkan bangsal. Dia telah melihat terlalu banyak petugas yang merawat pasangan mereka di rumah sakit, dan tidak memedulikannya. Ketika semua orang pergi, Luke akhirnya berkata, cari telepon, hubungi departemen kepolisian, hubungi pemilik rumah kami, dan pulanglah. Anda setidaknya harus mengganti pakaian Anda dan membawa uang jika Anda tidak ingin kelaparan di sini. Petik 2. Selina mengangguk tetapi tidak bergerak. Luke agak tidak berdaya. Ayo, jadilah gadis yang baik dan bersihkan dirimu. Kembalilah ketika kamu sudah lebih baik, oke. Petik 2. Selina mengendus. Ada kamar mandi di sini. Kenapa aku harus pulang untuk mandi? Luke berkata, tidakkah terpikir olehmu bahwa pakaianmu berbau seperti kotoran? Jangan lupa betapa busuknya gua itu. Lebih baik Anda menghilangkan baunya. Bawakan saya beberapa pakaian, saat Anda melakukannya. Petik 2. Selena akhirnya pergi. Luke terkekeh dan melihat hadiahnya dari malam ini. Misi, hilangkan perburuan manusia dan selamatkan para korban. Total pengalaman, 1000. Jumlah kredit, 1000. Tingkat kontribusi, 100%. EXP plus 1000. Kredit plus 1000. Misi, hilangkan monster pemakan manusia di gua dan selamatkan para korban. Total pengalaman, 1000. Jumlah kredit, 1000. Tingkat kontribusi, 85%. EXP plus 850. Kredit plus 850. Panennya cukup bagus, tapi Luke tidak terlalu bersemangat. Bertahan hidup lebih baik daripada hadiah apapun, dan berbaring di tempat tidur yang nyaman adalah kebahagiaan terbesar. Dia menutup matanya dan rileks, tertidur. Dia tidak bangun sampai keesokan paginya. Itu bukan tidur yang lama, tetapi dia telah memulihkan energinya setelah 5 jam. Itulah keuntungan dari kekuatan tingkat lanjut. Dia melihat ke samping, hanya untuk menemukan Selina tertidur lelap di dipan dengan selimut di atasnya. Lukas tersenyum. Dia selalu dalam suasana hati yang baik ketika dia melihatnya. Dia diam-diam pergi ke kamar mandi untuk menjawab panggilan alam. Ketika dia kembali, dia mengendus dirinya sendiri dan mengerutkan kening. Bau monster jahat itu masih melekat. Baca lebih lanjut di Alice Novel. Dia berpikir sejenak, tetapi tidak membangunkan Selina. Dia hanya membuka jendela dan membiarkan udara pagi memenuhi ruangan. Dia harus mengakui bahwa udara kota yang pengap membuatnya merasa aman. Hutan tadi malam memiliki udara paling segar, tetapi juga memiliki monster mesum dan mengerikan. Setiap makhluk hidup di pedesaan-pedesaan begitu berani dan agresif. Pintu terbuka, dan seorang perawat masuk. Dia menatap Luke dan berkata dengan terkejut, kamu harus lebih banyak beristirahat, terutama dengan lenganmu. Lukas tersenyum. Terima kasih atas perhatian Anda. Lengan saya patah, tetapi kaki saya masih sehat. Perawat memiliki perasaan aneh saat dia menatap senyum lembut itu. Sebagai perawat yang bertanggung jawab atas Luke, dia secara alami tahu betapa terlukanya detektif muda itu. Bab 88, apakah Anda membutuhkan bantuan saya untuk mandi? Orang lain akan meminta obat penghilang rasa sakit untuk cedera seperti itu, tetapi petugas ini masih tersenyum dengan tenang. Tidak heran dia bisa menjadi detektif divisi kejahatan besar di usia yang begitu muda. Perawat itu berkata dengan lembut, apakah Anda membutuhkan sesuatu? Apakah lukanya sakit? Lukas menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak, aku baik-baik saja. Anda dapat kembali ke pekerjaan Anda. Tidak perlu membuang waktu untukku. Petik 2. Perawat itu mengangguk. Tekan tombolnya jika kamu butuh sesuatu. Anda tahu cara menggunakannya, bukan? Dia menunjuk tombol merah di kepala tempat tidur. Luke berkata, terima kasih atas pengingatnya. Saya akan menggunakannya jika saya perlu. Petik 2. Setelah perawat pergi, Luke melihat ke arah ranjang bayi dan berkata, jangan berpura-pura tidur ketika Anda sudah bangun. Apakah kamu tidak tahu apa yang bisa terjadi jika kamu tidur terlalu banyak? Selina menguap dan duduk. Saya hanya takut saya akan menjadi roda ketiga jika Anda mulai memukul perawat. Luke duduk di tempat tidur dan mengendusnya. Yah, kamu harum sekarang. Selin ternganga. Haha, aku sudah mandi. Siapa yang baunya seperti kotoran sekarang? Petik 2. Luke berkata tanpa daya, aku, tentu saja. Giliranmu untuk membantuku. Selin terkejut. Hah? Apa yang kamu inginkan? Lukas memutar matanya. Tutup lengan kiriku dengan film plastik di sana. Aku harus mandi.
Selina merasa aneh. Hah? Bukankah seharusnya kamu memintaku untuk membantumu mandi? Lagi pula kamu hanya punya satu tangan. Luke mengangkat tinjunya. Apakah kamu percaya aku bisa membuatmu memohon dengan satu tangan? Selina berkata dengan cepat, iya. Saat mereka mengolok-olok satu sama lain, Selina membantu Luke menutupi lengan kirinya. Lagi pula itu bukan bak mandi. Dia hanya perlu menghindari lengan kirinya basah. Namun, setelah Selina menyesuaikan suhu air, dia berbalik dan bertanya lagi, kamu benar-benar tidak membutuhkan bantuanku. Aku sebenarnya tidak keberatan. Luke berkata, hehe, tapi aku tahu. Selina mengendus dan pergi. Dia sebenarnya marah tentang itu. Setelah mereka mulai menyewa tempat bersama, Luke telah melihatnya keluar dari kamar mandi berkali-kali, tetapi dia hampir tidak pernah melihat yang sama dengannya. Itu sebagian besar karena Luke selalu mengenakan celana pendek dan t-shirt ketika dia keluar, dan dia hampir tidak memperlihatkan apapun. Selina, di sisi lain, selalu keluar dengan handuk mandi. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa bagian tubuhnya akan terbuka sesekali. Kadang-kadang, Luke bahkan mengejeknya karena itu. Dia mengira itu akan menjadi kesempatan bagus untuk membalas Luke sekarang karena dia terluka, tetapi rencananya tidak berhasil. Tidak bisakah kamu sedikit lebih rentan? Dia diam-diam bergumam. Setelah mengenalnya selama beberapa bulan, dia tahu bahwa Luke adalah pria yang tampak lembut tetapi sebenarnya dingin. Dia sopan kepada kebanyakan orang, tetapi hanya sedikit yang benar-benar dia pedulikan. Untungnya, dia yakin bahwa dia adalah salah satu dari mereka. 10 menit kemudian, Luke keluar, semuanya bersih, tetapi bagian atas tubuhnya telanjang. Dengan mata bersinar, Selina menyentuh perutnya dan berkata, wow, kamu jauh lebih kuat sejak terakhir kali aku melihatmu telanjang. Anda akhirnya memutuskan untuk memamerkan perut Anda hari ini. Petik 2. Luke merasa geli. Jika saya boleh bertanya, dapatkah pakaian yang Anda bawakan untuk saya pakai dengan satu tangan? Selina merasa malu ketika dia melihat lengan kiri Luke dengan gips tebal. Maaf, aku tidak memikirkan itu. Tidak, tunggu, pakaian apa yang bisa kamu pakai dengan satu tangan? Sambil mengerutkan kening, Luke berpikir sejenak, dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Saya rasa tidak ada. Selina berkata, dan kau menyalahkanku. Luke berkata tanpa daya, baiklah, itu adalah kesalahanku. Kurasa aku hanya bisa menutupi diriku dengan kemeja dulu. Membantu Luke mengenakan kemeja, Selina akhirnya mengeluh, salah satu pemain jahat mencubit pantatku. Saya tidak menyadarinya sampai tadi malam, ketika saya mandi. Memarnya masih ada. Luke berkata dengan tenang, tidak apa-apa. Aku jamin mereka akan lumpuh seumur hidup jika mereka menyentuhmu lagi. Sambil menggertakkan giginya, Selina melonggarkan ikat pinggangnya dan menunjukkan pinggulnya. Dengar, aku yakin itu adalah pria yang belum pernah menyentuh wanita dalam 8 kehidupan. Sebenarnya ada 2 bintik yang hampir simetris di kulit gelapnya, satu di setiap sisi. Luke bahkan samar-samar bisa melihat bentuk sidik jari. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Yah, itu mungkin. Padahal, baru 3 bulan. Namun, Selina memikirkan hal lain. Hah? Apakah kamu mencubit pantatku tadi malam? Mengapa saya merasa sakit di kedua sisi? Luke berkata dengan bingung, benarkah? Saya tidak ingat apa-apa. Saya pusing karena obat itu. Selina mengerutkan kening dan berpikir sejenak, tetapi ingatannya kabur karena obat itu, dan dia harus melepaskannya dengan enggan. Namun, dia masih melontarkan kutukan seperti, jika aku tahu siapa yang melakukan ini, aku akan memenggal tangannya, tidak, kedua tangannya. Luke merasa geli. Saat mereka sedang sarapan dan Dr. Pepper yang telah dibeli Selina, Thomas membuka pintu. Seorang detektif datang bersamanya tetapi tidak masuk. Dia tinggal di luar ruangan. Luke dan Selina berdiri dan memberi hormat kepada Thomas. Meskipun tampaknya tidak perlu, Luke merasa bahwa dia belum cukup dekat dengan Thomas sehingga dia bisa menghilangkan formalitas. Thomas melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, ayo duduk. Mereka duduk di sofa. Thomas bertanya, bagaimana lenganmu? Tidak ada yang serius. Lukas mengangguk. Tidak, itu akan baik-baik saja dalam beberapa saat. Petik 2. Thomas menatapnya sejenak tanpa berkata apa-apa. Dia kemudian mengangguk. Aku di sini untuk memberitahumu tentang kasus ini. Luke dan Selina tidak mengatakan apa-apa, dan hanya mendengarkan dengan ama. Setelah Thomas meletakkan kopernya, mereka akhirnya menyadari betapa besarnya itu. Tuan rumah dan beberapa pemain lain telah dibunuh oleh monster, sementara Luke telah membunuh sekelompok pemain senior lainnya di tepi danau. Hanya 6 dari mereka yang selamat,
tetapi 2 mengalami gegar otak parah dan mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Hanya 4 antek di sisi asal, termasuk Gus, yang terbangun. Secara alami, keempat orang itu lumpuh selama sisa hidup mereka. Gus, misalnya, lumpuh. Berkat rasa sakit yang disebabkan Luke, para antek nyaris tidak melakukan perlawanan selama interogasi FBI, dan segera mengakui segalanya. Apa yang dikatakan Gus kepada FBI sangat mengerikan. Mereka telah melakukan ini selama bertahun-tahun. Apa yang dimulai sebagai segelintir orang telah berkembang menjadi klub rahasia. Ada lebih dari 10 korban yang dikirim Gus kepada para pemain, tidak termasuk saat ini. Babak 89, kisah di dalam klub berburu lebih mengerikan lagi. Para pemburu tidak memilih korban mereka secara acak. Keluarga Berman yang hilang sebelumnya, misalnya, adalah target yang telah disepakati para pemburu sebelumnya. Namun, Berman entah bagaimana menghilang selama perburuan, dan para pemburu tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Jadi, FBI telah menemukan masalah yang lebih serius, apakah Luke dan Selina merupakan target acak. Luke memiliki tebakannya sendiri, yang dikonfirmasi oleh apa yang Thomas katakan selanjutnya, dia dan Selina juga telah dipilih. Tak heran ketika pembawa acara menyambut Luke dan Selina, dia mengklaim bahwa keluarga Bob terlibat secara tidak sengaja. Tidak heran para pemain tahu bahwa mereka adalah detektif dari Houston. Tidak heran Sheriff dan Wakil Sheriff Wolf Kyle muncul. Semuanya adalah jebakan yang telah disiapkan sebelumnya. Luke mengira bahwa karena Selina telah dibius dan ditangkap lebih dulu, Gus mungkin telah menemukan lencananya. Dalam hal ini, bukanlah hal yang aneh bagi para pemain untuk mengetahui identitas mereka. Mengenai identitas Bob, dia menyebutkan departemen kepolisian tempat dia bekerja ketika dia berbicara dengan Luke, dan Gus mendengarkan. Thomas memberitahu mereka banyak hal lain. Orang-orang itu telah bersusah payah membangun taman bermain yang sempurna. Asrama tampak biasa, tetapi sistem ventilasi telah dimodifikasi untuk mengirimkan obat penenang ke kamar tamu. Selain itu, mereka telah mencoba beberapa tempat untuk permainan berburu mereka sebelum akhirnya menetap di tempat tadi malam. Tidak ada penduduk atau telepon dalam jarak 20 km. Bahkan BTS telepon sengaja dirusak berkali-kali, agar perusahaan telekomunikasi tidak lagi membuang-buang uang untuk memperbaikinya. Satu-satunya kesalahan para pemburu adalah kecerdasan Luke. Ada file yang mengaitkan dia dengan baku tembak Shackelford, tapi baku tembak di gudang Meksiko dan insiden Rumford dirahasiakan. Bahkan Brock tidak diizinkan untuk mengaksesnya. Ini juga alasan mengapa dia tidak senang dengan Luke dan Selina. Di Departemen Kepolisian Houston, hanya Thomas, yang memiliki hubungan langsung dengan SHIELD, yang sepenuhnya menyadari kemampuan tempur Luke. Para pemain itu tidak menganggap baku tembak Shackelford sebagai masalah besar. Jika Luke pandai menembak, mereka bisa mengambil senjatanya dan memberinya dosis ganda obat penenang. Itulah mengapa Luke tidak bisa mengendalikan tubuhnya meskipun dia jauh lebih kuat dari orang biasa. Gus juga mengadukan 2 sheriff. Mereka sama sekali belum tiba di taman bermain dari Wolf Kyle, mereka sudah berkeliling, siap membereskan kekacauan para pemain senior sebagai polisi. Beberapa korban telah cukup beruntung untuk melarikan diri dari perburuan sebelumnya, tetapi mereka menghilang lagi ketika mereka ditarik ke mobil polisi dan mencoba meminta bantuan. Setelah Thomas selesai, dia membuka tas kerjanya dan mengambil beberapa foto. Periksa ini. Luke memeriksa foto-foto itu, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah para pemain. Apakah ini tato? Hah? Apakah itu anjing? Thomas menggelengkan kepalanya. Kami tidak tahu apa arti tato itu. Semua orang terkaya memiliki tato ini, serta beberapa yang lain. Merenung sejenak, Luke bertanya, tuan rumah juga memiliki tato. Thomas mengangguk. Iya, ada keraguan di matanya, tetapi dia tidak melanjutkan. Dia bangkit dan berkata, baiklah, istirahatlah. FBI akan membuat Anda menandatangani perjanjian kerahasiaan. Anda harus terbiasa dengan prosedurnya sekarang, kan? Petik 2. Dia agak terdiam. Kedua perwira muda itu benar-benar tidak beruntung. Ya, mereka tidak beruntung, bukan pembuat onar. Mereka bukanlah penyebab kasus-kasus Houston yang harus dirahasiakan, sebaliknya, Brock lah yang menyerahkan kasus-kasus itu kepada mereka. Thomas diam-diam mencibir. Kali ini, bukan hanya Brock, tetapi bahkan Faraday Page, bos mereka, juga harus diselidiki. Lagi pula, Brock lah yang mengirim Luke dan Selina ke Wolf Kyle, dan nomor Brock ada dalam catatan telepon Sheriff Brown. Mereka berbicara tepat saat Luke dan Selina berangkat. Meskipun bukan hal yang aneh bagi 2 departemen kepolisian untuk berkomunikasi, waktunya terlalu kebetulan. FBI tidak percaya bahwa Brock tidak melakukannya dengan sengaja. Lebih kritis lagi,
Faraday Page dan Charlie Diaz dikenal sebagai sahabat. Ketika Faraday Page berlibur di Wolf Kyle, dia sering bergaul dengan raja ini. Sekarang, FBI mencurigai Direktur Faraday mendukung klub berburu. Meskipun dia bukan pemain, dia mungkin melindungi mereka. Namun, kasusnya masih dalam penyelidikan, dan hanya Thomas satu-satunya di HPD yang tahu segalanya. Adapun kapan Direktur Faraday akan tahu, itu akan tergantung pada berapa banyak koneksi yang dia miliki. Merenungkan semua hal ini, Thomas berkata, kamu dapat mengambil waktu liburan setelah ini. Selina bisa mengambil cuti seminggu. Lukas tersenyum. Aku juga akan istirahat selama seminggu. Selina bisa membantuku saat kita kembali bekerja. Thomas melirik Luke dan Selina, yang berdiri di belakangnya. Dia menghela nafas. Baiklah, tapi jangan berlebihan. Jangan lupa aku punya nomor Robert. Luke dengan cepat menyerah. Chief, aku berjanji akan menjaga diriku sendiri. Jangan khawatir tentang Robert. Aku akan meneleponnya. Thomas mengangguk dan melangkah keluar. Selina berkomentar, wow, liburan lagi. Kita harus berterima kasih, ya, lupakan saja. Kita seharusnya tidak senang tentang ini. Petik 2. Lukas tertawa. Tidak apa-apa. Sekarang giliranmu untuk menjagaku sekarang. Selina bertanya, apakah Anda membutuhkan saya untuk memberi Anda susu? Luke berkata, itu tidak perlu. Tiba-tiba terpikir oleh saya bahwa saya tidak toleran laktosa. Segera, Jack, Kapten Agen FBI, tiba. Setelah menandatangani perjanjian kerahasiaan seperti sebelumnya, Luke tersenyum. Terima kasih, Kapten Jack. Jack tersenyum dan segera pergi. Setelah dia pergi, Luke berkata kepada Selina, apakah kamu melihat itu? Seperti itulah seorang profesional. Dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Selina tidak tertarik dengan itu. Apa yang harus kita makan untuk makan siang? Luke berkata, kami dapat memiliki apapun yang Anda inginkan selama Anda membayarnya. Bab 90, Pemulihan Beruntung. Perhatian Brock tapi Luke segera menyesali keputusannya. Selina membeli burger dan kentang goreng untuk makan siang, yang baik-baik saja, tetapi dia juga membeli es krim stroberi untuk Luke. Namun, dengan Selina menatapnya, Luke tidak punya pilihan selain melahap es krim feminin yang berbentuk hati merah muda. Minggu berikutnya adalah hari libur. Luke bebas, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Sementara dia telah memperoleh banyak pengalaman dan pujian dari misi, sesuatu yang tidak terduga muncul. Luke menemukan bahwa lengannya tidak gesit seperti sebelumnya. Hasil ini khas dari patah tulang. 1 minggu hanya cukup untuk mengurangi rasa sakit dan bengkak akibat cedera. Namun, Luke 5 kali lebih kuat dari orang biasa. Baginya, seminggu untuk pulih sama dengan sebulan, yang dikonfirmasi oleh rasa laparnya yang terus-menerus. Itu adalah tubuhnya yang menyerap energi dan nutrisi yang luar biasa untuk memperbaiki lengannya yang terluka. Namun, seminggu setelahnya, Luke jelas merasa ada yang tidak beres dengan lengan kirinya. Perasaan itu sulit untuk dijelaskan, tetapi jelas bahwa jari-jarinya sekarang lebih lambat bereaksi. Dia bertanya kepada dokter tentang hal itu. Tentu saja, Luke tidak berani melakukan tes apapun, jadi dia tidak mendapatkan jawaban yang berguna. Dokter menyimpulkan dengan hati-hati, ini sebenarnya normal untuk kondisi Anda. Lenganmu terluka parah. Seberapa baik Anda pulih sekarang akan tergantung pada Anda. Petik 2. Luke menatap wajah dokter itu dan menyadari apa yang dia maksudkan. Dokter mengatakan bahwa lengannya tidak akan pulih sama sekali kecuali dia beruntung. Itu mungkin pulih, tetapi kemungkinan besar tidak akan pulih. Lukas tidak mengeluh. Dia hanya mengucapkan terima kasih kepada dokter dan pergi. Kekuatannya sudah 24. Luke terkekeh dan memutuskan untuk menaikkan 4 level lagi, meskipun itu adalah gol yang menantang. Jadi, Luke tidak dalam suasana hati yang baik selama liburan. Seminggu kemudian, Luke dan Selina kembali bekerja. Keduanya kehilangan kata-kata saat melihat wajah Brock yang seperti zombie. Bukankah semuanya salahmu sendiri? Namun, Brock jelas berpikir sebaliknya. Luke dan Selina ada di sini untuk mengambil kasus, dan Brock hanya melemparkan file ke mereka tanpa mengatakan apa-apa. 2 minggu lagi berlalu begitu saja. Luke dan Selina mendapat 4 kasus, tetapi tidak memecahkan satu pun. Menurut drama TV, semua kasus di Amerika bisa dipecahkan, tetapi faktanya hanya 10% kasus di kota-kota besar yang benar-benar terpecahkan. Apa yang diperhatikan oleh Departemen Kepolisian bukanlah tingkat keberhasilan secara keseluruhan, tetapi apakah kasus-kasus besar dengan dampak signifikan yang dipecahkan atau tidak. Itu juga alasan mengapa banyak kasus segera diselesaikan begitu mereka mendapat perhatian.
Brock memang seorang perwira polisi berpengalaman. Kasus-kasus yang dia berikan kepada Luke dan Selina semuanya rumit. Sebagai pendatang baru, mereka sama sekali tidak memiliki sarana atau koneksi untuk memecahkan kasus semacam ini. Semua kasus ini melibatkan orang hilang atau tunawisma yang meninggal dan pecandu narkoba. Sebagian besar waktu, kasus-kasus ini hanya dapat ditutup dengan catatan yang tidak pasti. Tapi Luke tetap berpikiran terbuka. Dia mendapatkan banyak pengalaman dan penghargaan dengan sistemnya dengan membantu orang lain selama penyelidikan, bahkan jika dia tidak bisa menyelesaikan kasus. Dia tenang dalam situasi sulit. Dipengaruhi oleh sikapnya, Selina juga tetap tenang. Ketika Luke mengatakan itu tidak serius, itu memang tidak serius. Brock juga mengubah nadanya. Dia mengklaim bahwa dia memberikan Luke dan Selina kasus ini karena lengan Luke belum pulih, dan kasus ini membutuhkan sedikit usaha. Jadi, Brock benar-benar dibenarkan dalam memberikan kasus-kasus kecil kepada Luke dan Selina. Alasan ini menyebar di divisi kejahatan besar, dan hanya sedikit yang bisa berdebat dengannya. Tentu saja, beberapa orang merasa bahwa Luke bodoh untuk bekerja ketika dia belum sepenuhnya pulih, tetapi mereka tidak dapat menyalahkannya karena mencintai pekerjaannya. Ada hal-hal tertentu yang akan disetujui orang di depan umum tetapi secara pribadi dianggap bodoh, itulah yang dilakukan orang dewasa. Situasi itu berlangsung selama 2 minggu. Pemeran Luke dilepas, dan tugas mereka sedikit berubah. Selina berkeliaran di jalanan di dalam mobil. Dia mengeluh, Brock semakin keterlaluan. Dia menggunakan kita sebagai patroli jalanan. Melihat keluar jendela, Luke berkata dengan santai, itu tidak masalah. Kasus-kasus yang dia berikan kepada kami tidak bisa diselesaikan. Lebih baik pergi jalan-jalan daripada terjebak di kantor polisi. Selina masih marah. Tapi mengapa dia berbicara kepada kami 2 kali seminggu untuk memberitahumu untuk beristirahat dengan benar? Dia juga menyebarkan berita di divisi kejahatan besar, seolah-olah dia orang baik. Luke berkata, anggap saja dia seorang Sharpei. Dia menjijikkan, dan Anda tidak perlu memperhatikan apapun yang dia katakan. Apakah Anda menggonggong kembali pada anjing ketika ia menggonggong pada Anda? Tertegun sejenak, Selina tertawa terbahak-bahak. Brock memiliki banyak kerutan akibat tekanan kerja, dan tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Dia memang terlihat seperti Sharpei. Geli, Selina akhirnya melepaskan topik tentang komandan mereka dan beralih ke tugas baru mereka. Kenapa kita berpatroli? Hanya seorang playboy yang datang, bukan presiden. Lucas tertawa. Tidak, sampai batas tertentu, dia jauh lebih penting daripada presiden. Selin terkejut. Apakah kamu serius? Luke menjawab, kami memiliki presiden baru setiap beberapa tahun, tetapi selama dia tidak terbunuh, orang ini akan menjadi CEO Stark Industries seumur hidup. Tapi, Luke menambahkan dalam pikirannya, saat di mana bocah ini benar-benar akan mencoba membunuh dirinya tidak lama lagi. Sementara mereka mengabaikan trik menjengkelkan Brock, Luke dan Selina menikmati setengah bulan berikutnya. Sayang sekali perusahaan asuransi masih menyelidiki hilangnya mobil Luke di Rumford. Dia belum diberi kompensasi untuk itu. Luke terlalu malas untuk menelepon perusahaan asuransi, terutama karena keadaan di Rumford terlalu rumit, dan terlalu banyak perusahaan asuransi yang menyelidiki situasi di sana. Saat mereka bertengkar di antara mereka sendiri, siapa yang tahu kapan Luke akan diberi kompensasi untuk mobilnya. Babak 91, petugas patroli paruh waktu Luke dan Selina hanya membeli 2 sepeda dan mengendarainya ke kantor polisi setiap hari, sebelum mereka berpatroli di mobil polisi mereka. Itu adalah cara untuk menghemat uang serta melatih tubuh mereka. Luke benar-benar kehabisan uang. Sebagian besar dari $10.000 yang dia dapatkan dari keluarga Carlos telah diberikan kepada Carol. Dan sebagian besar gajinya telah masuk ke mobil baru, yang telah lenyap. Sebagai percobaan, dia telah mencuri $5 ketika dia berada di Rumford, dan menghabiskannya setelah dia kembali ke Houston. Tetapi dia kemudian menerima pemberitahuan sistem yang menyatakan bahwa kreditnya telah dikurangi 5 karena secara ilegal mendapatkan milik orang lain. Luke segera menyadari bahwa seperti yang diharapkan, sistem detektif super mewakili keadilan, dan melarang mencuri. Dia telah mengambil $10.000 dari keluarga Carlos, dan bahkan telah memberikan ribuan dolar, tetapi tidak ada yang dipotong dari kreditnya. Jadi, aturan sistemnya jelas. Penjahat tidak dilindungi oleh sistem. Penghargaan Luke baik-baik saja ketika dia membunuh mereka atau menjarah harta benda mereka. Namun, dia tidak bisa melakukan hal yang sama kepada orang yang tidak bersalah. Luke harus lebih banyak bereksperimen untuk mencari tahu penjahat macam apa yang bisa dia singkirkan tanpa dihukum karenanya, dan apa batas kriminalitas itu. Namun, kredit sangat berharga. Dia berencana untuk menggunakan $1,
atau mungkin $2 dalam tes selanjutnya. Kalau tidak, dia mungkin kehilangan 100 kredit jika dia mencuri $100. Dia tidak mengujinya dengan Selina karena mereka terlalu dekat, sulit untuk mengatakan siapa yang berutang kepada siapa uang. Pendekatan paling aman adalah mengejar pengedar narkoba. Luke yakin bahwa uang mereka bebas untuk diambil. Juga, dia kehilangan 5 kredit karena mencuri $5. Bagaimana jika dia membunuh orang yang tidak bersalah? Mempertimbangkan sikap sistem, Luke tidak berpikir bahwa itu akan berakhir terlalu baik baginya. Namun, Luke tidak terburu-buru untuk mendapatkan uang. Pertama-tama, lengannya telah terluka baru-baru ini, dan dia perlu melatihnya terlebih dahulu untuk pulih. Kedua, Luke dan Selina baru-baru ini mendapat kenaikan gaji. Keduanya lajang dan tidak membutuhkan banyak uang. Terakhir, ada banyak patroli yang terjadi di Houston saat ini, dan itu jelas bukan waktu terbaik untuk menyerang pengedar narkoba secara diam-diam. Tony Stark telah tiba di Houston untuk proyek pesawat luar angkasa, atau sesuatu tentang pengembangan sumber daya luar angkasa. Houston secara resmi dikenal sebagai kota luar angkasa. Tempat ini merupakan pusat aeronautika di Amerika, tim bola basketnya bernama The Rockets. Houston adalah basis bagi perusahaan yang berspesialisasi dalam teknologi luar angkasa. Seperti yang terjadi, Stark telah mengalami protes oleh organisasi perdamaian tertentu beberapa hari yang lalu. Jadi, Balai Kota telah memutuskan untuk membersihkan Houston sebelum Stark tiba, untuk menunjukkan bahwa itu adalah kota yang ramah. Paling tidak, para pelacur dan pengedar narkoba tidak bisa dibiarkan secara terang-terangan berjalan di jalanan. Luke dan Selina tidak benar-benar berpatroli. Mereka hanya menunggu untuk menghadapi keadaan darurat, seperti kemungkinan baku tembak atau konflik. Detektif dari Divisi Kejahatan Besar lebih mengintimidasi dan berkuasa daripada petugas biasa. Berpengalaman dalam berurusan dengan penjahat, mereka dapat dengan mudah mengintimidasi kebanyakan orang. Sebenarnya, Brock tidak benar-benar ingin menyebarkannya. Penugasan seperti itu akan memungkinkan mereka untuk membiasakan diri dengan lingkungan dan memungkinkan mereka untuk membangun jaringan informan mereka sendiri. Namun, dia tidak bisa mengabaikan perintah kepala dan tidak mengirim siapapun keluar. Detektif lain memiliki terlalu banyak kasus untuk ditangani, dan hanya punya sedikit waktu untuk patroli jalanan. Dengan demikian, Brock hanya bisa memberi tim Luke tugas bersama tim lain. Bedanya, Luke dan Selina selalu berpatroli, sedangkan detektif dari Divisi Kejahatan Besar bergantian pada tim lain. Seperti yang diharapkan Luke, pagi itu, Luke dan Selina telah mengeluarkan peringatan kepada 3 kelompok gangster. Mereka tidak terlalu peduli dengan kehidupan mereka, dan tidak takut pada polisi. Beberapa dari mereka bahkan mencoba melecehkan petugas wanita itu. Selina menggunakan jiu-jitsu Brasilnya untuk memberi mereka pelajaran tanpa ragu-ragu. Dia meraih anggota tubuh mereka dan menekan mereka, membuat para gangster memohon dan menangis. Secara alami, tidak mungkin bagi mereka untuk mengajukan keluhan. Mereka lebih cenderung menembak Luke dan Selina daripada mengajukan keluhan. Namun, Luke dan Selina hanya memberi mereka peringatan dan tidak menjatuhkan mereka. Mereka tidak bersama Dea. Divisi Kejahatan Besar tidak punya waktu untuk berurusan dengan orang-orang seperti ini kecuali mereka terlibat dalam kasus-kasus khusus. Para gangster itu tahu lebih baik daripada melawan. Mereka mengetahui apa yang dilakukan HPD baru-baru ini. Hal terbaik yang bisa mereka lakukan adalah mengutuk sebelum mereka bersembunyi di sudut yang lebih gelap. Mereka lebih tertarik menjual lebih banyak narkoba dan menghasilkan lebih banyak uang daripada membuat marah Divisi Kejahatan Besar. Kasus-kasus lain yang harus ditangani Luke dan Selina lebih ringan. Seseorang telah mengajukan keluhan terhadap seorang wanita yang mengeringkan pakaiannya di luar jendelanya. Seorang petugas polisi pergi untuk berbicara dengannya, tetapi wanita gemuk itu hanya mengeluarkan senapan dan mengatakan bahwa dia sedang tidak ingin berbicara. Petugas dan wanita itu terjebak dalam jalan buntu. Akhirnya, Luke dan Selina dipanggil. Bagaikan harimau betina yang lebih ganas lagi, Selina menindas wanita tangguh itu agar bisa dibawa masuk oleh petugas. Tentu saja, wanita itu tidak benar-benar berencana untuk menembak, tetapi petugas itu tidak mau mengambil risiko. Dia tidak ingin membintangi laporan berita tentang seorang perwira yang membunuh seorang wanita karena hal sepele seperti mengeringkan pakaian. Luke juga menyadari hal ini, jadi dia melangkah maju dari satu sisi untuk mengambil senapan. Dalam kasus lain, sebuah keluarga dilaporkan telah menculik beberapa anak. Seorang petugas datang, tetapi keluarga menolak untuk membuka pintu. Luke dan Selina datang sebagai bala bantuan. Selina bernegosiasi dengan keluarga dalam bahasa Spanyol, dan akhirnya, pintu dibuka. Di dalam ruangan itu ada seorang wanita Meksiko.
Anak-anak di dalam tidak diculik, tetapi adalah anak-anaknya sendiri. Dia tidak membuka pintu karena dia tidak memiliki kartu hijau. Selina tidak mengatakan sesuatu yang rumit untuk membujuk wanita itu. Dia hanya memberitahu wanita itu bahwa dia berasal dari divisi kejahatan besar, bukan imigrasi, dan bahwa dia tidak berada di sini tentang status imigrasi wanita itu. Selina juga mengatakan bahwa orang tuanya adalah imigran dari Meksiko, dan meskipun dia tidak tertarik untuk menyelidiki wanita itu, yang terakhir pasti akan dikirim kembali ke Meksiko jika dia menolak untuk membuka pintu. Selina sangat memahami imigran ilegal. Dia telah mendengar terlalu banyak tentang kehidupan yang mengerikan itu dari orang tuanya. Akhirnya, setelah Selina berbicara dengan petugas, wanita itu tidak dibawa kembali ke kantor polisi. Babak 92, patroli dan panen. Ada 6 anak dalam keluarga Meksiko. Jika ibu mereka dikirim kembali ke Meksiko, anak-anak akan menjadi yatim piatu. Ayah mereka juga seorang imigran gelap, dan akan dipulangkan bersama ibunya jika itu terjadi. Namun, karena dia tidak ada di sini, anak-anak akan diserahkan ke layanan kesejahteraan anak, yang tidak lebih baik dari panti asuhan. Petugas polisi juga memilih untuk tidak menangani masalah rumit itu. Lagi pula dia bukan dari imigrasi. Lebih penting lagi, Selina yang mengusulkan untuk membiarkan mereka pergi, jadi petugas itu tidak akan disalahkan bahkan jika terjadi sesuatu nanti. Jadi, mereka hanya memberi peringatan kepada ibu Meksiko itu dan menyuruhnya untuk menghentikan anak-anaknya dari berteriak. Pada akhirnya, Luke dan Selina mengetuk pintu tetangganya dan memperingatkan pria lajang yang tinggal di sana juga. Tetangga inilah yang menelepon polisi. Ditakuti oleh Luke, dia mengakui alasan sebenarnya. Anak-anak di sebelah terlalu berisik, dan berbicara dengan ibu mereka tidak membantu. Marah, dia menelepon polisi, mengklaim bahwa ibu telah menculik anak-anak. Yah, itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru di Amerika. Tetangga itu cukup masuk akal untuk menelepon polisi. Seorang pria yang lebih pemarah mungkin hanya menembaknya. Luke mengancam akan menuntutnya karena memberikan peringatan palsu jika dia menelepon polisi lagi. Jika itu terjadi, wanita Meksiko itu mungkin akan dikirim kembali ke negaranya, tetapi dia juga akan ditangkap. Tetangga itu segera kehilangan keberaniannya. Luke menepuk pundaknya. Sebenarnya, kamu bisa membeli earphone. Setelah Anda memakainya, seluruh dunia akan menjadi sunyi. Anda dapat membeli yang layak seharga $10 di Amazon. Ini jauh lebih nyaman daripada menelepon polisi. Tetangganya curiga. Hah? Betulkah? Luke terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Pria itu menelepon polisi tidak sepenuhnya karena tetangganya terlalu berisik. Itu juga sebagian karena hidupnya sendiri tidak terlalu bagus, dan ketika dia marah, dia juga ingin membuat orang lain sengsara. Tentu saja, mungkin saja pria itu tidak menyadari motivasinya yang sebenarnya. Setelah semuanya selesai, Luke dan Selina kembali ke mobil mereka. Selina bertanya kepada Luke dengan rasa ingin tahu, mengapa aku merasa kamu agak bahagia. Merenungkan sejenak, Luke memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Dengar, kasus-kasus ini mungkin membosankan, tapi itu membantu kita mengenal West Side. Orang yang kita bantu bisa menjadi informan nantinya. Bagaimana jika kita memiliki ratusan dari mereka? Petik 2. Selina berseru, mereka bisa bekerja untuk kita. Lukas mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tentu saja. Kenapa lagi saya memberi mereka kontak saya? Petik 2. Luke diam-diam merasa puas. Dia benar-benar mendapat lebih banyak dari patroli pagi daripada yang bisa dibayangkan Brock. Pagi itu, dia telah mendapatkan 15 pengalaman dan poin kredit untuk berurusan dengan para gangster. Tugas kecil seperti membersihkan gangster itu memberi hadiah 10 pengalaman dan poin kredit. Selina telah melakukan bagiannya, jadi Luke hanya mendapat 15 poin dari 3 operasi. Memilah wanita yang telah menjemur pakaiannya juga bernilai 10 poin. Karena Luke telah memberikan kontribusi yang lebih besar saat itu, dia mendapat 7. Kasus wanita Meksiko dan tetangganya bernilai total 20 poin. Lukas mendapat 10. Dia memperkirakan bahwa kontribusinya berasal dari memberi peringatan kepada tetangga. Jika tidak, tingkat kontribusinya akan menjadi 0, karena Selina telah merawat wanita Meksiko itu sendirian. Luke telah memperoleh 32 pengalaman dan poin kredit dari kasus-kasus ini dalam satu pagi. Dia yakin bahwa dia akan mendapatkan lebih dari 50 pada akhir hari. Jika patroli berlangsung seminggu, Luke akan bisa mendapatkan 400 XP dan poin kredit. Dia akhirnya lolos dari jerat Brock, dan tidak perlu lagi menangani kasus buntu. Jika dia tidak bisa memecahkan kasus, dia tidak akan mendapatkan pengalaman atau poin kredit. Dia tidak bisa naik level tanpa pengalaman, dan dia tidak bisa membeli kemampuan tanpa kredit.
Karena bantuan Brock, Luke telah menghasilkan banyak uang dalam pengalaman dan poin kredit, tetapi dia pasti tidak akan berterima kasih kepada Brock untuk itu. Ini juga termasuk manfaat yang baru saja dijelaskan Luke kepada Selina. Jadi, patroli ini jelas merupakan tugas yang bermanfaat. Dalam beberapa hari berikutnya, Luke dan Selina bekerja keras. Berkat dorongan Luke, Selina juga lebih aktif. Seorang petugas yang akrab dengan lingkungan akan menerima lebih banyak bantuan daripada petugas yang tidak. Setelah seminggu, Luke dan Selina memberi lebih dari 50 orang kontak mereka. Kebanyakan dari mereka tidak akan banyak membantu, tetapi orang-orang tunawisma dan pekerja tingkat bawah tertentu berguna. Penjahat mungkin menipu kamera keamanan dan petugas polisi, tetapi sulit untuk menipu orang-orang yang berada di jalanan setiap hari. Untuk mendapatkan informasi dari orang-orang ini, bagaimanapun, perlu untuk memberi mereka hadiah. Uang bukan satu-satunya pilihan, tapi tidak diragukan lagi itu yang terbaik. Luke tidak terlalu peduli dengan uang, tetapi dia harus mengakui bahwa dia membutuhkan uang saat ini. Sepertinya dia harus mempertimbangkan lagi pengedar narkoba. Lagi pula, dia tidak perlu membayar pajak ketika dia mendapatkan uang dari mereka. Selain itu, dia tidak akan merasa bersalah karena membuang pengedar narkoba, membelanjakan uang mereka untuk informan benar-benar dapat dibenarkan. Sistem pasti tidak akan menghentikannya melakukan itu. Luke bahkan merasa bahwa sistem memungkinkan dia untuk menelan uang penjahat justru karena penyebab keadilan itu mahal. Sebagian besar kasus yang dihadapi Luke dan Selina selama sisa minggu itu serupa. Mereka bertemu dengan semua jenis orang aneh dan konflik. Selina mengatakan bahwa dia telah menemukan lebih banyak hal aneh dalam seminggu di sini daripada selama 4 tahun sebagai petugas di Shackleford. Benar-benar ada semua jenis orang aneh di kota besar. Seseorang menangkap istrinya tidur dengan tuan tanah mereka, dan memukuli mereka. Seseorang yang tinggi menelepon polisi dan mengklaim bahwa dia memiliki pistol, padahal sebenarnya itu adalah pengering rambut. Seseorang bahkan melepas pakaian mereka di tengah hari dan tertidur di jalanan, dan itu adalah seorang wanita muda yang mabuk. Pada hari terakhir patroli mereka, Selina bahkan mulai berspekulasi apa yang akan dia hadapi hari itu. Kasus-kasus aneh telah memperluas wawasannya secara signifikan. Tentu saja, mereka juga membuka mata bagi Luke, tetapi dia telah melihat terlalu banyak orang aneh di internet dalam kehidupan terakhirnya, dan karenanya lebih kebal. Pengalaman dan poin kredit yang diperoleh Luke dari kasus-kasus itu tidak begitu penting. Hadiah terbesarnya datang dari seorang gadis kecil. Babak 93, penjarahan hebat dan kemampuan pahit. Gadis berusia 13 tahun ini mengaku bisa mencium bau tubuh yang membusuk. Dia berkelahi dengan ibunya ketika dia tidak tahan lagi dengan baunya, dan mencoba melarikan diri dari rumah. Tetangganya mendengar suara itu dan mengira ibunya sedang memukulinya, dan menelepon polisi. Luke dan Selina kebetulan berada tepat di sebelah gedung, dan pergi ke apartemen gadis itu bersama petugas lain. Setelah mengetuk pintu dan mencari tahu apa yang terjadi, Luke melihat sekeliling tempat itu, tenggelam dalam pikirannya, lalu tersenyum pada gadis itu. Aku yakin tidak ada mayat di apartemenmu. Gadis itu menggelengkan kepalanya keras. Itu tidak benar. Aku bisa menciumnya. Seseorang pasti menyembunyikan mayat di sini. Baunya seperti mayat. Luke tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin bertaruh denganku? Setelah ragu-ragu sebentar, gadis itu mengangguk. Oke. Luke mengambil bola logam kecil dari meja. Diameternya sekitar 1 cm dan cukup praktis. Pada saat berikutnya, dia melemparkan bola logam ke sudut. Semua orang mendengar mencicit dan melihat tikus abu-abu besar. Itu berjuang untuk kembali ke lubang tikus di dinding, tetapi sekarat setelah terkena bola logam. Semua orang bingung. Apa artinya ini? Apakah itu semacam pertunjukan akrobatik? Luke bertanya kepada ibu gadis itu, bisakah kita membuat lubang tikus sedikit lebih besar? Anda tidak akan membuat kami membayar ganti rugi, bukan? Petik 2. Sang ibu ragu-ragu, tetapi akhirnya mengangguk. Bisa, tapi, jangan terlalu besar, oke. Lukas mengangguk. Aku tidak akan. Dia kemudian meminta pentungan kepada petugas yang datang bersama mereka, dan melebarkan lubang tikus. Dia menggali sekitar 10 cm, dan kemudian tubuh tikus yang sedikit membusuk dan berbau busuk muncul. Petugas itu terdiam. Disinilah saya, bertanya-tanya mengapa Anda meminta pentungan saya. Gadis itu berteriak, ah, itu dia, itu baunya, itu tikus mati. Masalah terpecahkan. Luke menyentuh kepala gadis itu sambil tersenyum dan berkata, mengapa menurutmu itu adalah tubuh manusia? Gadis itu menatap ibunya dengan hati-hati, dan melihat betapa marahnya ibunya, tidak berani mengatakan apa-apa. Luke menoleh ke ibunya. Bu,
Tolong jangan salahkan putri Anda. Dia mungkin terlalu sensitif, tetapi tikus mati di apartemen Anda tidak baik untuk kesehatan Anda. Dia melihat sesuatu yang salah. Jika Anda lebih mempercayainya dan memeriksa ruangan, ini tidak akan terjadi. Apa yang kamu katakan? Sang ibu agak malu. Dia mengira putrinya hanya membuat keributan, tetapi kebenaran telah terungkap. Putrinya tidak sepenuhnya benar, tetapi dia juga tidak berbohong. Sang ibu meminta maaf kepada gadis itu. Maafkan aku Alisa, aku salah. Jangan marah padaku, oke. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dengan cepat dan memeluk ibunya. Maafkan aku, ibu. Seharusnya aku tidak menonton film horor itu secara diam-diam. Orang jahat di film menyembunyikan tubuh di dinding, dan ditemukan karena baunya. Jadi, sang ibu memeluknya kembali dan berkata, tidak, kamu menonton TV karena saya bekerja setiap hari dan kamu bosan. Itu semua salahku. Sambil tersenyum, Luke meninggalkan kartunya di atas meja dan berkata, tampaknya kesalahpahaman telah selesai. Ini kontak saya dan pasangan saya. Anda dapat menelepon lagi jika terjadi sesuatu. Tapi Alisa, bagaimana menurutmu kita punya taruhan lagi? Anda akan menang jika Anda tidak menelepon kami dalam 10 hari ke depan, oke? Petik 2. Dalam pelukan ibunya, Alisa tersenyum sambil menangis dan melambai padanya. Oke. Sistem, Anda telah mengalahkan Alisa dan menerima daftar kemampuannya. Anda telah menerima ucapan terima kasih Alisa. Anda sekarang dapat mempelajari semua kemampuannya. Daftar kemampuan Alisa, hidung tajam X-Gen, prasyarat, 20 kekuatan. 1000 kredit. Luke tersenyum sangat keras sehingga Selina merasa itu menyeramkan. Mengapa dia begitu bahagia setelah membantu seorang gadis kecil? Apakah beberapa fetis bengkok yang dipicu? Lukas benar-benar bahagia. Dia pada dasarnya mengambil kemampuan super dengan tidak melakukan apa-apa. Juga, prasyarat dan poin kredit tidak menjadi masalah baginya. Dia mempelajari kemampuan itu tanpa ragu-ragu. Setelah mengambil hidung tajam, Luke memahami aturan sistem dengan lebih baik. Prasyarat kekuatan 20 mungkin merupakan dasar untuk kemampuan tertentu. Bahkan ketika dia belum mempelajari kemampuannya, Luke mencium bau samar di apartemen itu. Itu berarti begitu dia memenuhi prasyarat, tubuhnya sudah memiliki kemampuan luar biasa seperti indera penciuman dan penyembuhan diri yang lebih baik. Mempelajari kemampuan itu lebih seperti memahami cara mencium dengan lebih efektif. Hidungnya, yang sudah cukup tajam, hanya bisa membedakan aroma pada awalnya. Tetapi setelah dia mempelajari hidung tajam, dia secara naluriah bisa mengetahui dari mana aroma di udara itu berasal. Misalnya, dia bisa mencium aroma sampo Selina yang sudah dikenalnya di tempat manapun yang dia lewati. Dan dia secara naluriah akan tahu bahwa seorang wanita baru saja lewat. Itu benar-benar perasaan yang luar biasa. Cara mengamati dunia ini mirip dengan cara kelelawar menggunakan ultrasound untuk merasakan lingkungan mereka. Alisa tidak bisa membedakan bahwa itu tikus, sebagian karena dia terlalu muda, dan sebagian lagi karena film horor. Namun, sebagian besar mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa dia tidak menyadari betapa hipersensitifnya dia. Luke senang sore itu, tapi tidak begitu keesokan harinya. Itu adalah hari ketika seorang putra takdir dan super playboy seharusnya menghadiri pertemuan di Houston. Luke dan Selina dikerahkan pagi itu ke aula pertemuan untuk menjaga ketertiban dan menangani potensi masalah. Baru pada saat itulah Luke menyadari efek samping dari hidung tajam. Efek sampingnya adalah, hidungnya terlalu mancung. Ada 200 orang di aula, dan lebih banyak lagi yang masuk. Terlepas dari jenis kelamin, kebanyakan dari mereka memakai wewangian. Beberapa juga memiliki bau badan yang kuat dan bahkan bau kaki. Luke hampir muntah. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk mengenakan topeng agar tetap kuat. Terlepas dari ketenangannya yang biasa, dia mengutuk Brock dengan keras di dalam hatinya. Mereka adalah detektif dari divisi kejahatan besar, bukan pasukan khusus. Mereka tidak pandai melindungi orang-orang penting, dan juga tidak pernah dilatih untuk melakukannya. Brock pada dasarnya mengirim mereka ke tempat yang kemungkinan besar salah. Luke juga tidak bisa pergi. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia akan pingsan karena baunya, bukan. Selain itu, Selina akan sendirian jika Luke pergi, dan akan ada di kepalanya jika terjadi sesuatu.